Kontroversi ucapan Dwi Sasetyaning Tias tentang keinginannya agar anaknya tidak menjadi WNI terus memantik reaksi keras publik. Setelah pernyataan itu viral dan menuai kritik luas, sebuah unggahan netizen yang budiman kembali menyulut perdebatan. Dalam narasi yang beredar, netizen yang berbakti menilai sikap Dwi Sasetyaning Tias sebagai gambaran titik terendah seseorang yang menempuh pendidikan ke luar negeri dengan beasiswa negara. Namun, kemudian justru secara terbuka menyampaikan kebanggaan ketika anaknya memiliki kewarganegaraan asing. Unggahan tersebut menyoroti ironi antara sumber pendanaan pendidikan Dwi Sasetyaning Tias yang berasal dari pajak masyarakat dengan pernyataannya yang dianggap merendahkan identitas kewarganegaraan Indonesia. Netizen yang budiman menilai kondisi ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap alumni penerima beasiswa negara yang dinilai kurang menunjukkan sensitivitas nasionalisme. Perbincangan pun kembali memanas di media sosial, memperlihatkan bagaimana polemik lama terus bergulir dan memicu sentimen emosional publik terhadap isu kewarganegaraan dan tanggung jawab moral penerima beasiswa LPDP. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau lu berada di luar negeri pakai biaya pribadinya lu, bahkan biaya pendidikan di luar negeri pun pakai biaya pribadinya lu. Bebas-bebas aja. Lu mau pindah warga negara ki, anak keturunannya lu mau pindah alam ki, sekarang lu bebas-bebas aja. Toh dana pribadi yang digunain. Nah ini, lu berada di luar negeri bahkan sekolah di luar negeri pakai biaya negara yang asal muasalnya dari pajak rakyat. Tapi lu ngebacotnya, nauzubillah min dzalik, kagak ada tahu dirinya aja. Ini yang namanya investasi bodong. Uang rakyat dipakai, tapi negaranya ditinggal. Beasiswa negara itu uang rakyat, uang pajak, uang orang yang bahkan mungkin gak pernah punya kesempatan kuliah. Negara biayain kamu ke luar negeri bukan buat memperkaya CV pribadi, tapi buat balik, bawa ilmu, bangun sistem, naikin standar di dalam negeri. Itu investasi. Kalau setelah lulus malah stay di luar, siapa yang nikmatin hasil investasinya? Negara rugi 2 kali. Kehilangan uangnya, kehilangan talentanya. Kalau cuma mau fasilitasnya tanpa mau tanggung jawabnya, itu mental numpang. Ya nggak masalah sih, cukup aku saja yang WNI, anakku jangan. Tapi kalau mau kabur itu ya pakai dana pribadi sendiri dong, jangan pakai duit rakyat. Karena semua fasilitas yang Anda nikmati, makan, minum, semuanya itu duit rakyat, duit masyarakat kecil yang kau nikmati. Oh iya mbak, dengar-dengar mertuamu itu mantan pejabat yang sering diperiksa sama KPK ya mbak, tapi tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka ya. Oh, mertuanya mantan pejabat, punya koneksi mertuanya. Oh, pantes, no wonders. Oke. Suami istri penerima beasiswa LPDP, tapi ngeludah sumur tempat lu minum sendiri. Mikir mbak, masa mahasiswa S2, S3 kok etikanya nggak beretika deh menurut gue. At least gue nggak pakai beasiswa LPDP yang berasal dari pajak WNI buat ngejadiin anak sendiri WNA. Cetas nih ya, minimal kalau mau sombong pakai duit sendiri. Cetas. Terus kalau lu nggak suka jadi WNI, ya minimal lu nyari viewersnya jangan orang Indonesia. Masa lu udah nggak suka jadi WNI, nyari viewersnya tetap orang Indonesia sih? Gimana konsepnya? Oh iya, satu lagi nih, ingat-ingat ya, dengerin. Kalau nanti suatu saat nanti lu udah nggak betah di sana, jangan balik lagi ke Indonesia buat nyari makan ya. Ya kalau lu punya malu aja sih ya. Cara kan lu sendiri udah dibiayain negara, pakai pajak rakyat, tapi lu sendiri nggak mau ngabdi sama negara.
Ini namanya nggak tahu malu. Kamu itu kan udah menerima LPDP ya Mbak. Yang uang itu hasil dari pajak yang dibayarkan seluruh rakyat Indonesia. Gak peduli kamu, anakmu, atau bahkan orang tuamu pindah negara, pindahlah sana gitu loh. Tapi paling enggak kamu tuh menghormati rakyat dan negara ini. Tidak perlu kamu tuh sesumbar di media sosial, apalagi ada kata cukup saya yang jadi WNI, anak saya jangan. Kayak hina banget jadi WNI. Kamu bolehlah Mbak bergelar S2, tapi otakmu itu loh dangkal. Negara sesempurna apa yang menurutmu itu paling enak ditinggali gitu loh. Indonesia banyak segudang masalah. Iya bener, tapi apakah kamu sudah mencoba berperan untuk membenahi masalah itu? Ini aku ya, mau semua orang pindah negara dari Indonesia, aku sampai mati nggak akan pindah dari sini. Kalau saya nih ya nggak bisa berperan banyak menyelesaikan masalah yang ada di negara ini, paling tidak saya tidak banyak bacot seperti Anda, Mbak. Idi, kenapa Mbak videonya dihapus? Nggak usah dihapus videonya. Terus juga ngapain kasih klarifikasi, santai aja. Kan Mbaknya udah jadi warga negara Inggris ya nggak sih? Sorry nih, masih mau dipanggil Mbak nggak nih? Atau gua panggil sis aja ya? Oke, sister Tias. Kalau Mbak kan orang Jawa, kalau kamu kan udah orang Inggris ya kan, anak-anak juga udah orang Inggris, santai aja. Terus ngapain takut dihujat sama netizen Indonesia? Kan udah nggak ada urusan. Kan lu keluarga udah jadi warga negara Inggris, jadi aman aja, nggak usah panik-panik gitulah, pakai hapus video, bikin klarifikasi, santai aja. Sebenarnya dia bikin video ini ya, ini menurut gue pribadi adalah ya salahnya di terakhirannya aja, di bagaimana cara pembawaannya ya. Sebenarnya nggak masalah lu mau pindah ke warganegaraan, lu bekerja di luar negeri juga menurut gua nggak masalah. Toh kita juga sebenarnya di dalam negeri banyak memperkerjakan orang luar negeri yang di dalam ke Indonesia gitu maksudnya. Temen-temen gue juga banyak yang kerja di luar negeri dan udah memulai proses untuk pindah ke warganegaraan ya. Itu fair-fair aja. Yang jadi masalah menurut gua pribadi adalah cara ngomong lu yang seolah-olah ada yang aneh nih kalau lu jadi warga negara Indonesia, terutama lu kayak ngebanggain jangan sampai anak-anak lu jadi warga negara Indonesia, cukup lu aja gitu. Terus lu sambil ketawa-tawa sambil nunjukin berkas kalau ini suatu kemenangan gitu. Suatu kemenangan kalau udah berhasil bikin anak lu jadi warga negara asing. Nah sebenarnya apa yang salah? Pertanyaan gue gini, apa yang salah jadi warga negara Indonesia? Oke, mungkin emang banyak yang bilang pemerintahannya kurang bagus. Sekarang dalam 3 detik sebutkan, kalau gua tanya ya ke kalian semua juga ya, apalagi terutama ke Sister Tias, gua tanya, dalam 3 detik sebutkan negara yang menurut lu pemerintahnya paling bagus di dunia. Coba sebutin, bisa nggak? Sama aja, semua negara sama aja, namanya dinamika ya. Itu pasti sama aja naik turun lah. Sekarang lu, ya mungkin lu beberapa tahun sih di Inggris, ya kan, baru beberapa tahun, mungkin lu masih happy-happynya. Sama lah kayak anak-anak kecil di sini tinggal di Indonesia masih happy kan, masih kayak baru berapa tahun, belum tahu seluk-beluknya, jadi masih happy. Entah lu coba tungguin aja sampai lu mulai merasakan, oh negara Inggris tuh kayak gini, pasti ada plus minusnya. Gue yakin itu, nggak mungkin ada negara yang sempurna banget di dunia kayaknya sih, menurut gue nggak ada ya. Jadi sekali lagi buat Sister Tias, menurut gue nggak masalah lu mau jadi warga negara manapun, bodoh amat, no one cares, nggak ada yang peduli juga. Netizen juga sebenarnya marahnya adalah karena lu seolah-olah kayak merendahkan status warga negara Indonesia. Itu kalau yang gua tangkap ya, seolah-olah kayak jijik banget gitu jadi warga negara Indonesia, terus lu pengen menunjukin bahwa nih udah gue sekeluarga udah jadi warga negara Inggris kayak gitu. Dan mungkin di luar dari itu mungkin banyak temen gue mempermasalahkan masalah LPDP ya, karena dia juga sebenarnya dari LPDP. Nah kalau gue sih nggak begitu inilah masalah LPDP, ya udah emang itu ya gimana ya, karena kan di LPDP ini sendiri, maksud gue
penerima LPDP-nya itu juga kan sebenarnya nggak ada kontrak agar setelah kuliah di luar itu beres harus balik lagi di sini mengabdi sini. Sepertinya nggak ada kontrak seperti itu ya. Coba teman-teman yang ikut LPDP ada nggak sih kontrak seperti itu? Dan kalau emang kira-kira butuh kontrak seperti itu, jadi yang ikut LPDP harus mengabdi di Indonesia, kira-kira teman-teman semua setuju nggak nih? Nah, coba gue pengen denger ya komen dari teman-teman semua. Oke, gitu aja lah untuk video ini. Ada-ada aja nih emang nih orang satu bikin heboh dunia netizen, dunia sosmed aja. Tapi seru juga ya dengan kayak gini, jadi ada warna baru lah. Jadi nggak gitu-gitu sosmed kita. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video besok.